Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya ya dengan materi pelayanan neonatus bayi dan balita di masa pandemi ya. Seperti yang kita tahu bahwa mungkin asupan yang kita lakukan tentunya berbeda ya pada saat awal dengan pada saat sekarang dengan yang dulu. Meskipun sudah ada vaksin, kemudian pandemi ini nantinya katanya jadi endemi, ya, tetap kami berikan bagaimana caranya atau pelayanan apakah yang harus Anda berikan di masa pandemi ini. Ya, dalam penyebaran COVID-19, tenaga kesehatan yang terkait sasarannya balita memiliki peran antara lain yang pertama, melakukan koordinasi lintas program fasilitas kesehatan dalam menentukan langkah-langkah apa dalam menghadapi ya. Jadi kita tidak sendiri ya Mbak, tapi kita harus melakukan koordinasi dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain untuk bagaimana langkah-langkah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian, melakukan sosialisasi yang terintegrasi dengan lintas program lain, termasuk kepada masyarakat yang memiliki balita tentang bagaimana mencegah penyebaran COVID-19, kondisi gawat darurat, dan informasi rumah sakit rujukan terdekat. Melakukan analisa data balita berisiko yang memerlukan tindak lanjut, melakukan koordinasi kader, RT RW ya, dan tokoh masyarakat terkait sasaran anak, karena kita nanti kan ada program posyandu ya, kemudian ada imunisasi yang harus tetap berjalan. Nah, ini bagaimana seperti apa? Tetap harus ada koordinasi. Memberikan pelayanan kesehatan kepada balita dengan melakukan triase. Jadi ada penerapan triase. Triase itu mana yang gawat darurat, mana yang biasa ya, dan mana yang mungkin ini sudah tidak butuh pertolongan lagi. Kemudian penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian physical distancing dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Kita bahas satu persatu. Apa saja yang harus disosialisasikan kepada masyarakat ya? Tentunya mengenai coronavirus disease ya atau COVID-19 itu apa ya, saya rasa ini mungkin sudah banyak medianya yang bisa Anda download ya mengenai COVID-19 ini. Kemudian langkah-langkah pencegahan level individu terutama pada balita dan anak nanti yang akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Cara menjaga kesehatan anak secara mandiri. Kelas ibu balita ditunda pelaksanaannya dengan cara pertemuan tatap muka. Nah, untuk kelas ibu balita ini bisa dilakukan melalui daring ya, entah itu melalui grup, kemudian atau melalui Zoom meeting atau Google Meet. Jadi diusahakan kelas untuk ibu balita itu tetap ada, tapi pertemuannya secara daring. Kalaupun harus pertemuannya secara langsung, harus dengan menerapkan protokol kesehatan. Identifikasi anak yang memerlukan perlindungan yang seperti apa? Baik, kita bahas satu persatu. Yang saya sampaikan di sini mengenai langkah-langkah pencegahan level individu atau pencegahan di rumah untuk ibu yang mempunyai bayi dan balita, ya. Yang pertama, pengasuh bayi dalam hal ini bisa jadi orang tua ataupun yang lain ya, itu harus membiasakan diri mencuci tangan dan mengajarkan anak juga untuk cuci tangan ya. Jadi selain dirinya itu sering cuci tangan, juga harus mengajarkan anak untuk sering cuci tangan. Anak tetap di rumah. Jika terpaksa harus keluar rumah, tentunya dengan menggunakan masker untuk anak yang di atas 2 tahun. Untuk yang kurang dari 2 tahun, bagaimana dengan penggunaan masker? Nanti akan saya bahas ada di slide yang terakhir ya. Kemudian membersihkan benda-benda yang sering dipegang oleh anak. Tidak hanya mainan ya, entah itu handle pintu, kemudian
eh, apa alat-alat makan, seperti itu juga harus sering dibersihkan. Orang tua mengajarkan anak untuk menerapkan praktik pencegahan infeksi dengan metode menarik. Jadi kita eh, sebaiknya mensosialisasikan kepada orang tua yang mempunyai balita untuk mengajarkan anak mencegah infeksi sendiri. Antaranya mengajarkan anak mencuci tangan, mengajarkan anak untuk membersihkan mainan sebelum dan sesudah dia menggunakan mainan tersebut. Kemudian mengajarkan anak bagaimana etika bersin ya atau etika batuk itu juga diajarkan, tetapi dengan cara yang menarik, misalnya dengan nyanyian bisa ya. Kemudian mengajarkan anak juga untuk membersihkan mainannya sendiri sebelum dan sesudah dia bermain. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan anak secara mandiri di rumah? Yang pertama, ibu itu sebaiknya harus punya buku KIA. Ya, buku KIA itu tidak hanya digunakan selama hamil, tapi sampai balita usia 5 tahun. Kenapa harus punya buku KIA? Karena di dalamnya ada banyak informasi, ya, informasi mengenai tumbuh kembang balita, mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh balita, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian pemenuhan asupan gizi seimbang sesuai umur anak mengacu informasi pada buku KIA. Jadi di buku KIA sudah ada Mbak ya bahwa 0 sampai 6 bulan itu harus ASI saja. Kemudian 6 sampai 2 tahun makanan tambahan apa yang diperlukan oleh bayi dan balita itu ada semua. Jadi sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan gizinya kita bisa melihat informasi dari buku KIA tersebut. Stimulasi perkembangan yang dilakukan keluarga setiap saat di dalam rumah dengan suasana yang menyenangkan ya. Untuk stimulasi perkembangan, anak kan kemarin sudah diajari ya. Nah, itu sebaiknya bisa dilakukan di rumah ya dengan suasana yang menyenangkan. Kemudian pemantauannya bisa dilakukan keluarga setiap bulan atau sesuai dengan umur anak. Nah, bagaimana caranya? Semuanya sudah ada, Mbak, ya. Makanya yang buku kayak yang terbaru ini sudah komplit agar mengurangi ibu itu artinya misalnya nih di posyandu itu kan butuh waktu yang lama untuk deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak ataupun untuk mengajarkan stimulasi sedangkan posyandu itu kan tepat apalagi adanya pandemi ini tidak boleh terlalu lama di keramaian sehingga semuanya tercover di buku tersebut. Mengenali tanda bahaya atau tanda balita sakit mengacu informasi di buku KIA. Selama masa tanggap darurat ini, tunda membawa anak ke fasilitas kesehatan kecuali gawat darurat. Mari kita kenali dulu tanda bahaya yang memang harus dibawa ke tenaga kesehatan. Yang pertama, sesak nafas atau biru pada bibir ya, tanda-tanda sianosis pada bayi. Kemudian diare terus-menerus atau muntah sehingga dia menyebabkan dehidrasi. Anda kan kemarin sudah belajar MTBS dan MTBN, jadi bisa mengkategorikan mana ini yang memang membutuhkan pertolongan segera ya, dan pertolongan segera apa yang bisa dilakukan sampai dengan pada saat ibu itu membawa ke tempat rujukan. Nyeri perut hebat, ini semua pada balita ya Mbak. Perdarahan terus-menerus, kejang, demam tinggi 3 hari, kecelakaan, dan keracunan menelan benda asing atau digigit atau hewan berbisa. Nah ini kalau ada yang seperti ini ya langsung bisa dibawa ke tenaga kesehatan. Jika balita mengalami gejala seperti di bawah, Mbak, ya berikan minum air putih atau larutan elektrolit dan segera konsultasi melalui daring ke fasilitas pelayanan, misalnya sakit tenggorokan, batuk pilek, demam. Nah, ini kan ada tanda-tanda ke arah COVID ya. Kemudian saya lanjutkan ke pelayanan kesehatan ya. Jenis pelayanannya ya.
pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, imunisasi, vitamin A, triple eliminasi, dan obat pencegahan massal, misalnya cacingan. Nah, kebijakan penerapan social distancing berskala besar ya, atau karena pandemi ini menunda kegiatan mengumpulkan termasuk pelayanan balita di posyandu ya, ditunda. Tapi memang sekarang sudah berjalan tentunya dengan protokol kesehatan. Nanti ada kita harus berpakaian seperti apa pada saat posyandu. Pemantauan pertumbuhan bisa dilakukan mandiri di rumah ya dengan menggunakan buku KIA. Pelayanan imunisasi vitamin A di fasilitas kesehatan dengan perjanjian terlebih dahulu. Jika memang posyandunya memang tidak jika memang posyandunya tidak jalan sama sekali. Pemeriksaan khusus yang butuh laboratorium ya, bisa janji bertemu dengan pelayanan imunisasi. Pemberian obat cacing ditunda. Pemantauan balita berisiko dengan konsultasi atau janji ketemu atau kunjungan di rumah. Nah, jika pemerintah daerah sudah menentukan pelayanan posyandu, jika bisa, maka ditetapkan persyaratan ketat ya, pencegahan infeksi, physical distancing. Jika tidak bisa, maka pelayanan balitanya bisa diterapkan seperti ini, yang wilayahnya mengalami PSBB. Nah, bagaimana pelayanan balita sakit di puskesmas ya? Ini kasusnya balitanya itu sakit. Tenaga kesehatan dan pengantar menggunakan APD yang sesuai ya. Memastikan akses tenaga kesehatan dan pasien terhadap fasilitas cuci tangan selama pemeriksaan. Jadi ada fasilitas cuci tangan. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter, menerapkan triase dengan memisahkan ruang tunggu. Jadi dipisahkan antara anak yang bergejala batuk pilek ya, dipisahkan dari anak yang tidak bergejala batuk pilek, sakit tenggorokan ataupun demam ya. Sebaiknya dipisahkan ruangannya pada saat di puskesmas, itu ruang pemeriksaan untuk balita sakitnya. Kemudian menentukan status balita sakit dengan memperhatikan riwayat kontak dengan PDP ya, atau terkonfirmasi COVID atau tinggal yang berkunjung ke wilayah yang terjangkit COVID. Gejala batuk pilek, sakit tenggorokan atau demam, kemudian penyakit penyerta. Nah, alur pelayanannya disesuaikan untuk menghindari penumpukan pasien. Ya, contoh sarana dan prasarana triase yang di sini bisa dilihat ya. Ruang pemeriksaannya ada ini kacanya ya, mungkin kalau di kasir Indomaret malah sudah ada ya. Jadi dibedakan mana yang dengan gejala batuk pilek, mana yang enggak. Kemudian penggunaan APD. Penggunaan APD ini ya, masker bedah untuk status pasien di fasilitas kesehatan. Jadi pasiennya menggunakan masker bedah sebaiknya kalau di fasilitas kesehatan, tidak masker kain ya. Kemudian masker kain sebagai alternatif pelindung diri. Ya. Kemudian indikasi penggunaan masker pada anak. Nah, ini. Jadi kalau pada anak berusia di atas 2 tahun boleh menggunakan masker, tapi waktu anak itu sedang sakit ya. Ketika anak berada di luar rumah dan dia tidak direkomendasikan ketika anak itu berusia di bawah 2 tahun, karena berisiko kehabisan nafas ya, bisa juga membuat anak-anak tercekik ya, atau karena dia kesulitan bernafas sehingga dia tidak sadar. Jadi kalau untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun sebaiknya menggunakan face shield ya. Jika menggunakan masker malah meningkatkan terkena virus ketika anak sering menyentuh wajah mereka ya. Ya, itu tidak direkomendasikan untuk menggunakan masker.
Jika menggunakan masker kain, ini bisa dilihat menutupi sampai dengan dagu, diganti, langsung dicuci dengan sabun. Ya. APD untuk tenaga kesehatan ya, memakai alat pelindungan diri sesuai dengan prinsip PPI. Jadi kalau di posyandu, kita harus pakainya yang apa ya? Yaitu yang masker bedah atau masker medis, sarung tangan bila tersedia ya diganti setiap satu untuk sasaran anak. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak ya. Alat pelindungan diri lain walaupun apabila tersedia seperti pelindung mata, wajah, gaun atau apron ya. Kemudian APD untuk yang bertugas di fasilitas kesehatan tapi yang untuk menerima balita sakit tanpa gejala infeksi saluran pernapasan yang bisa dipakai ini ya. Kalau memang dia di puskesmasnya kan tadi dipisahkan ya untuk anak yang bergejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, demam. Nah, ini kalau yang di ruang yang tanpa gejala tersebut bisa menggunakan ini. Kemudian untuk yang ini, kalau tenaga kesehatan yang bekerja di ruang konsultasi atau pemeriksaan dengan gejala tadi, infeksi saluran pernapasan, yang dipakai ya hazmat, pelindung wajah, pelindung kepala, sepatu pelindung, jadi komplit ya, kayak di ruang COVID itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan APD, dibaca ya. Menggunakan baju kerja, melakukan kebersihan. Ya. Kalau sudah, alur pemeriksaan setelah pemisahan ruang pemeriksaan. Jadi kan tadi di awal dipisahkan ya Mbak, antara balita sakit dengan gejala infeksi dengan tidak gejala infeksi. Ketika sudah dipisahkan, ini Anda bisa lihat, tentukan status balita. Apabila dia pernah kontak, ini ya, ada gejala tidak ada gejala. Atau dia tidak ada kontak dengan penderita COVID, ini. Jadi sudah ada alurnya, Anda bisa pelajari ya, nggak mungkin saya bahas satu persatu karena semuanya di sini terlihat jelas sekali. Kalau sudah ada, singkatnya begini, kalau sudah ada pemisahan ruang, apabila kita masuk ke ruang tersebut sudah dibedakan, maka ditentukan status balita. Kalau memang dia pernah kontak dengan penderita COVID, ya, mari kita lihat ada gejala atau tidak. Jika dia bergejala, maka ada tata laksananya, ya, lapor ke dinas kesehatan, harus di pemeriksaan apa saja. Tapi kalau tidak ada gejala, maka kita akan menggunakan tata laksana OTG atau tanpa gejala, ya. Ada karantina, kemudian ada pemeriksaan PCR atau rapid ya. Nah, tetapi kalau memang dia itu tidak pernah kontak, tidak pernah berkunjung ke daerah yang terjangkit, maka termasuknya dia hanya balita sakit yang biasa. Kita lakukan anamnesis penilaian sesuai dengan algoritma MTBS atau manajemen terpadu balita sakit. Jika timbul pneumonia berat, maka evaluasi sesuai dengan alur PDP. Ya, tata laksana MTBS sesuai dengan algoritma yang ditemukan. Anda sudah belajar MTBS kan, Mbak? Ada bagaimana melihat tanda gejalanya, masuk ke warna yang kuning, hijau, ataupun merah, dan bagaimana penata laksanaannya. Nah, ini ringkasan yang bisa kita sampaikan ke Anda mengenai
Bagaimana penata laksanaan ketika pasien itu dengan tanpa gejala, dalam pemantauan, dan dalam pengawasan. Ya, bisa dibaca. Nah, bagaimana dengan rujukan kualitas sakit? Mohon maaf ya Mbak, karena saya memang pas bikin video ini sedang tidak enak badan ya. Jadi banyak saya pause juga tadi. Tenggorokannya sedang tidak enak. Menghubungi rujukan untuk memberikan informasi pasien dalam pengawasan yang akan dirujuk, tentu ya, karena kita mau merujuk kita harus telepon dulu. Tentunya ini kasusnya apa dulu ya, apakah memang dia itu tanpa tadi gejala COVID sama sekali, dia memang betul-betul sakit atau tidak. Petugas yang melakukan rujukan harus secara rutin menerapkan kebersihan tangan, masker ya. Sekarang kalau merujuk pasien itu pakainya lengkap ya Mbak. Anda bisa lihat, jika merujuk anak tapi dengan status PDP COVID, maka harus ada kewaspadaan kontak droplet dan airborne. APD harus diganti setiap menangani pasien berbeda, dibuang dengan benar ya. Ini PI-nya harus dijaga betul-betul. Pengemudi ambulan juga menggunakan APD ya. Pengemudi dan perawat pendamping rujukan harus membersihkan tangan dengan alkohol dan sabun, dan ambulan atau kendaraan yang harus didesinfeksi ya, perhatian khusus pada area yang bersentuhan dengan pasien. Pembersihan menggunakan desinfektan yang mengandung 0,5 natrium hiklorid ya. Dengan perbandingan yang sama 1:9 ya, kayak kita bikin larutan klorin itu sih ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pelayanan neonatus bayi balita di masa pandemi. Kalau ada yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan ya lewat diskusi. Saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.